Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Jumaiyah dan teman-teman. Pada siang hari ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan presentasi terkait bukti audit dan tes transaksi. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Anis Sofiatun, dan rekan saya yang bernama Dwi Wulandari. Untuk pemaparan materi bukti audit dan tes transaksi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Mbak Dwi Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anis. Di sini saya akan memulai untuk memaparkan presentasi kami, bukti audit dan tes transaksi. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Menurut Mulyadi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Prosedur untuk memperoleh bukti audit tersebut, bukti audit untuk menarik kesimpulan memadai sebagai basis opini auditor dapat diperoleh dengan melaksanakan prosedur penilaian resiko, prosedur audit lanjutan yang terdiri atas 1. Pengujian pengendalian ketika disyaratkan oleh standar akuntansi atau ketika auditor telah memilih untuk melakukan hal tersebut. Kemudian nomor 2, prosedur substantif termasuk pengujian rinci dan prosedur penelitian substantif. Kita lanjut sifat bukti audit atau audit evidence. Bukti audit yang mendukung laporan keuangan terdiri atas data akuntansi dan semua informasi penguat yang tersedia bagi auditor. Bukti yang mendukung laporan keuangan meliputi jurnal, buku besar, buku pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, serta catatan lembaran kerja atau worksheet dan spreadsheet yang mendukung alokasi biaya, perhitungan, dan rekonsiliasi keseluruhannya. Bukti audit penguat meliputi informasi tertulis dan elektronik seperti cek, catatan elektronik fund system, faktur, surat kontrak, notulen rapat, konfirmasi, dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui informasi yang diperoleh auditor melalui permintaan keterangan, pengamatan, inspeksi, dan pemeriksaan fisik, serta informasi lain yang dikembangkan oleh atau tersedia bagi auditor yang memungkinkannya menarik kesimpulan berdasarkan alasan yang kuat. Ada 2 jenis bukti audit, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Bukti intern adalah bukti yang diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri, jadi bukti tersebut kita dapat dari dalam perusahaan. Kemudian bukti ekstern adalah bukti yang kita peroleh dari luar perusahaan. Untuk dikatakan kompeten, bukti audit harus sah dan relevan. Keabsahan sangat tergantung atas keadaan yang berkaitan dengan pemerolehan bukti tersebut. Bukti ekstern yang diperoleh dari pihak independen di luar perusahaan dianggap lebih kuat. Dalam arti data lebih diandalkan keabsahannya daripada bukti yang didapat dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian terdapat 6 tipe bukti audit menurut Conrad. Yang pertama adalah physical evidence, kemudian evidence obtained through confirmation, nomor 3 documentary evidence, kemudian mathematical evidence, analytical evidence, dan yang terakhir adalah hearsay evidence. Physical evidence terdiri atas segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, dan terutama berguna untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan. Contohnya adalah bukti-bukti fisik yang diperoleh dari stok opnam, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga, dan inventarisasi tetap. Kemudian evidence obtained through confirmation, yaitu bukti yang diperoleh mengenai eksistensi, kepemilikan, atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Jadi bukan dari dalam perusahaan ya. Contohnya adalah jawaban konfirmasi piutang, utang, barang konsinyasi,
surat berharga yang disimpan Biro Administrasi Efek dan Konfirmasi Penasihat Hukum Klien. Kemudian documentary evidence, bukti yang terdiri atas catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi. Bukti ini berkaitan dengan asersi manajemen mengenai completeness dan eksistensi berkaitan dengan audit trail yang memungkinkan auditor untuk melakukan vouching atas transaksi dan kejadian dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Di sini ada beberapa kosakata yang agak asing ya. Asersi, jadi asersi itu pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Kemudian vouching itu penelusuran ke sumber bukti. Kemudian ada satu lagi yaitu audit trail. Yaitu jadi audit trail itu adalah jejak audit. Jadi bagaimana suatu transaksi itu dilaksanakan dari awal sampai dengan akhir. Kemudian kita lanjut contohnya, yaitu faktur pembelian, kopi faktur pembelian dan general ledger atau buku besar. Kemudian mathematical evidence merupakan perhitungan kembali dan rekonsiliasi yang dilakukan auditor. Contohnya footing, cross footing, extension dari rincian persediaan, perhitungan dan alokasi beban penyusutan, perhitungan beban bunga, laba atau rugi penarikan aset tetap, PPh dan accruals. Untuk rekonsiliasi dan pemeriksaan rekonsiliasi merupakan contoh dari mathematical evidence. Selanjutnya analytical evidence, yaitu bukti yang diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien. Penelaahan ini dilakukan pada saat membuat perencanaan audit, sebelum melaksanakan substantif test dan pada akhir pekerjaan lapangan audit atau field work. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah trend horizontal analysis, yaitu membandingkan angka-angka pada laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah common size atau vertical analysis. Kemudian yang ketiga adalah rasio analysis, seperti menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, rasio manajemen aset. Kemudian yang terakhir adalah hearsay evidence, yang merupakan bukti dalam bentuk jawaban lisan klien atas pertanyaan yang diajukan auditor. Contohnya adalah pertanyaan mengenai pengendalian intern, ada atau tidaknya kontingen liabilities, persediaan yang bergerak lambat, persediaan rusak, kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan, dan sebagainya. Kemudian kita beralih pada compliance test dan substantive test. Compliance test, tes ketaatan atau compliance test atau test of recorded transactions adalah tes terhadap bukti pembukuan yang mendukung transaksi yang dicatat perusahaan untuk mengetahui apakah setiap transaksi yang terjadi sudah diproses dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen. Jika terjadi penyimpangan dalam pemrosesan dan pencatatan transaksi, walaupun jumlah rupiahnya tidak material, auditor harus memperhitungkan pengaruh dari penyimpangan tersebut terhadap efektivitas pengendalian intern. Juga harus dipertimbangkan apakah kelemahan dalam salah satu aspek pengendalian intern tersebut bisa diatasi dengan suatu compensating control. Kita beralih pada contoh. Apabila kesalahan yang ditemukan di sini bukti pengeluaran kas dan bukti-bukti pendukung tidak dicap lunas. Kelemahan IC atau internal controlnya, timbul kemungkinan bukti pendukung digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya. Jadi apabila bukti pengeluaran kas tersebut tidak dicap lunas, kita kan nanti takutnya bisa digunakan untuk pembayaran yang kedua kalinya karena kita di situ tidak ada tulisan lunasnya. Nah, maka dari itu compensation controlnya, subledger utang selalu diupdate dan setiap akhir bulan direkonsil atau rekonsiliasi dengan saldo utang di buku besar. Kemudian compensation control yang kedua, perusahaan memiliki bagian internal audit yang cukup kuat dan setiap bulan memeriksa kelengkapan bukti-bukti pengeluaran kas.
Kemudian yang kedua, kesalahan yang ditemukan adalah bukti pengeluaran kas tidak bernomor urut tercetak. Kelemahan IC atau internal controlnya timbul kemungkinan penyalahgunaan bukti tersebut untuk kepentingan pribadi. Compensation controlnya, perusahaan menggunakan impress fund system untuk pengeluaran kurang dari atau sama dengan Rp750.000. Jadi pengeluaran di bawah 750.000 atau sampai dengan 750.000 menggunakan kas kecil dengan sistem impress begitu. Kemudian untuk jumlah di atas 750.000 dibayar dengan giro yang nomor urutannya selalu diawasi. Jadi dengan begitu sangat minim sekali untuk terjadi penyelewengan atau penyimpangan penggunaan bukti pengeluaran kas tersebut. Selanjutnya, compliance test biasanya dilakukan untuk transaksi berikut ini. Penjualan dengan jenis compliance test sales test, sampel yang digunakan adalah faktur penjualan. Kemudian penerimaan kas, jenis compliance testnya cash receipt test, sampel yang digunakan adalah kwitansi. Kemudian pengeluaran kas, jenis compliance testnya cash disbursement test, sampel yang digunakan adalah nomor cek atau giro. Pembelian, jenis compliance testnya purchase test, sampel yang digunakan purchase order. Selanjutnya pembayaran gaji dan upah, jenis compliance testnya adalah payroll test, sampel yang digunakan adalah daftar gaji. Kemudian yang terakhir adalah jurnal koreksi atau penyesuaian, jenis compliance testnya jurnal voucher test, dan sampel yang digunakan adalah jurnal voucher. Kita lanjut hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam melaksanakan compliance test. Yang pertama adalah kelengkapan bukti pendukung atau supporting documents. Kemudian kebenaran perhitungan mathematics, footing, cross footing, kemudian extensions. Kemudian otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Selanjutnya kebenaran nomor perkiraan yang didebit atau kredit, kebenaran perhitungan mathematics, footing, cross footing, dan extension. Selanjutnya otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang. Selanjutnya adalah substantive test, yaitu tes terhadap kewajaran saldo-saldo perkiraan laporan keuangan atau laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Prosedur pemeriksaan yang dilakukan dalam substantive test adalah 1. Inventarisasi aset tetap, observasi atas stok opnam, konfirmasi piutang, utang dan bank, subsequent collection dan subsequent payment, kas opnam, pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan lain-lain. Jika pada waktu melakukan substantive test auditor menemukan kesalahan-kesalahan, harus dipertimbangkan apakah kesalahan tersebut jumlahnya material atau tidak. Jika permasalahannya material, auditor harus mengusulkan audit adjustment secara tertulis dalam bentuk daftar audit adjustment. Jika usulan adjustment tidak disetujui klien dan auditor yakin usulan adjustment tersebut benar, maka auditor tidak boleh memberikan unqualified opinion. Untuk kesalahan yang jumlahnya tidak material atau imaterial, auditor tetap perlu mengajukan usulan adjustment, tetapi tidak perlu dipaksakan karena tidak mempengaruhi opini akuntan publik. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Anis Sofiatun. Kepada Mbak Anis dipersilahkan. Terima kasih Mbak Wulan atas waktu yang telah diberikan. Materi selanjutnya yaitu cara pemilihan sampel. Cara pemilihan sampel, dalam melakukan pemeriksaannya, akuntan publik biasanya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti-bukti yang terdapat dalam perusahaan, karena tentunya akan memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya yang cukup besar. Karena itu, transaksi-transaksi dan bukti-bukti yang diperiksa secara tes basis atau secara sampling dari keseluruhan universe. Dari keseluruhan universe diambil beberapa sampel untuk dites. Dan dari pemeriksaan sampel, auditor akan mengambil beberapa sampel untuk diambil menjadi satu kesimpulan mengenai universe itu sendiri secara keseluruhan. Cara pemilihan sampel tidak boleh seenaknya, karena sampel tersebut haruslah mewakili universe secara tepat.
karena jika sampel yang dipilih tidak tepat akan sangat mempengaruhi kesimpulan yang akan ditarik. Sampel harus dipilih dengan cara tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sampel tersebut betul-betul representatif. Menurut standar akuntansi, sampling audit sampling audit merupakan penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan, sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Resiko sampling. Resiko bahwa kesimpulan auditor yang didasarkan pada suatu sampel dapat berbeda dengan kesimpulan jika prosedur audit yang sama diterapkan pada keseluruhan populasi. Resiko non-sampling. Resiko bahwa auditor mencapai suatu kesimpulan yang salah dengan alasan apapun yang tidak terkait dengan resiko sampling. Yang selanjutnya, dua pendekatan umum dalam sampling audit. Yang pertama yaitu sampling statistik, yaitu suatu pendekatan sampling yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan unsur-unsur sampel dilaksanakan secara acak. Yang kedua, penggunaan teori probabilitas untuk menilai hasil sampel, termasuk untuk mengukur risiko sampling. Pendekatan yang kedua yaitu sampling non-statistik, merupakan suatu pendekatan sampling yang tidak memiliki dua unsur karakteristik di atas. Oke, yang selanjutnya adalah beberapa cara pemilihan sampling. Ada 3 cara dalam memilih sampling untuk diaudit. Yang pertama yaitu random atau judgment sampling, yang kedua block sampling, dan yang terakhir adalah statistical sampling. Random atau judgment sampling yaitu pemilihan sampling yang dilakukan secara random dengan menggunakan judgment si akuntan publik. Salah satu caranya misalnya dalam melakukan tes transaksi atas pengeluaran kas, auditor menentukan bahwa semua pengeluaran kas yang lebih besar atau sama dengan 5 juta rupiah harus di-forcing, ditambah 2 setiap bulan yang berjumlah 5 juta rupiah. Atau cara lainnya, auditor bisa menggunakan random sampling table dalam memilih sampel. Pemilihan sampel bisa juga dilakukan dengan menggunakan komputer. Yang kedua, block sampling, yaitu auditor memilih transaksi di bulan-bulan tertentu sebagai sampel. Misal, di bulan Januari atau Juni dan Desember. Keberhasilan kedua cara di atas walaupun paling mudah, tetapi sangat tergantung pada judgment si auditor. Semakin banyak pengalaman auditor, semakin baik hasilnya. Dalam arti, sampel yang dipilih betul-betul representatif. Tetapi, jika auditor kurang pengalaman, maka sampel yang dipilih akan kurang representatif. Yang ketiga, yaitu statistical sampling, yaitu pemilihan sampel dilakukan secara ilmiah, sehingga walaupun lebih sulit, namun sampel yang terpilih adalah betul-betul representatif. Karena memakan waktu yang lebih banyak, statistical sampling lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang sangat besar dan mempunyai internal control yang cukup baik. Oke, demikian presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari tutur kata kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kami siap mencarikan jawaban atas solusinya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.